Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Verly Septi Irwansyah MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Komunikasi, Teknologi dan Informasi Pendidikan. Nah, tapi sebelum itu di sini saya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ilma Salma Samia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil karya saya ya atau hasil tugas saya untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Komtek Info ini, di mana saya membuat aplikasi berbasis Android atau media pembelajaran berbasis ICT yang dapat mempermudah proses belajar mengajar. Nah, di mana pada kesempatan kali ini aplikasi yang dibuat ini dengan bantuan PowerPoint yang di mana PowerPoint itu dibantu dengan adanya aplikasi bernama iSpring Suite. Nah, untuk lebih jelasnya, tutorial cara mendownload iSpring Suite ini sudah saya simpan di link description box ya, jadi bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus ke memaparkan bagaimana cara penggunaan iSpring Suite ini. Nah, tapi sebelum digunakan ya, kita terlebih dahulu harus membuat PowerPoint-nya dan PowerPoint yang digunakan harus memanfaatkan hyperlink. Nah, lalu apa sih hyperlink ini? Seperti mungkin teman-teman semua juga sudah tahu ya untuk hyperlink. Jadi ini tuh kayak bisa mengarahkan ke slide mana yang ingin kita tuju. Nah, jadi setiap part itu harus ada hyperlink-nya ya. Jadi seperti ini ya. Nah, karena ini berbahasa Indonesia ya. Nah, di sini ada disisipkan, ada tindakan, nah ini hypertaut kemana gitu ya, atau hyperlink-nya ini akan berjalan kemana. Nah, di sini let's start ini akan berjalan ke slide berikutnya. Terus kita tinggal klik OK, seperti itu. Dan jangan lupa di peragaan slide kita klik yang ini ya, yang dijelajahi di kios atau layar penuh, seperti itu. Jadi tidak boleh yang atas ataupun yang di tengah seperti itu. Karena jika kita mengklik yang atas ataupun yang tengah itu kita bisa mengklik yang mana saja. Jadi si hyperlink-nya itu tidak akan berjalan sepenuhnya. Nah, sedangkan kalau misalkan seperti ini kita bisa lihat ya, coba kita slideshow. Nah, ini kan tuh kita tidak bisa mengklik sembarangan ya, tapi kita harus mengklik let's start-nya baru bisa berfungsi seperti itu. Nah, kemudian kita coba klik ke materi. Langsung ke materi ya, kemudian kita klik tombol home misal. Nah, kompetensi. Nah, ini mengarahkan langsung ya, seperti itu. Inilah fungsi untuk hyperlink. Jadi nanti pada saat pembuatan aplikasi, ketika kita mengklik misalkan icon ini akan berjalan ke slide mana yang akan kita tuju, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya kurang lebih untuk PPT-nya dan kemudian nanti kita harus menyediakan space kosong ya yang berupa ini tuh untuk pembuatan kuisnya. Lalu bagaimana ini? Bagaimana cara pembuatan kuisnya? Nah, di sini saya sudah menyediakan copy PPT-nya ya. Jadi di sini ini sih yang sudah jadi kuisnya seperti itu. Nah, kemudian yang belum jadi kita buat dari awal ya, teman-teman. Nah, di sini kita terlebih dahulu harus menyediakan space kosong untuk kuisnya atau untuk penggunaan iSpring Suite ini. Sebelumnya kita klik iSpring Suite tim ini terlebih dahulu, kemudian kita tambah kuis ya. Karena kan di sini kita akan terfokus untuk membuat kuis, seperti itu. Nah, ini agak lama ya karena kecepatan membukanya itu tergantung dengan kecepatan laptopnya sendiri seperti itu. Nah, coba kita lihat di grade quiz karena kan sebelumnya ini pernah dipakai gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ya kita akan membuat kuisnya. Nah, yang pertama ada introduction terlebih dahulu ya, kita pencet welcome. Nah, jadi di sini akan muncul bagian awal seperti yang ini ya, seperti yang ini.
Nah, latihan soal senyawa hidrokarbon seperti ini. Nah, coba kita mau seperti ini juga boleh ya, tapi kita mungkin supaya lebih menarik dibuat judulnya terlebih dahulu ya. Latihan soal senyawa hidrokarbon. Nah, untuk ininya, untuk deskripsinya bisa tetap seperti ini atau kita bisa menambahkannya, itu bebas ya. Kemudian kita klik lagi introduction, kemudian di user info, nah kita tambah juga enter your details. Jadi kita bisa memberi instruksi untuk menambahkan gitu ya. Nah, di sini ada kita bisa menambahkan nama, email, dan juga yang lainnya, tapi ini don't ask itu tidak akan ditampilkan ya. Kemudian kalau misalkan kita mau mengklik mandatory itu akan ditampilkan dan itu wajib diisi seperti itu. Nah, mungkin untuk yang email kita don't ask aja ya. Seperti itu. Nah, untuk yang nama ini jadi mandatory. Jadi tetap kita diwajibkan gitu ya, diwajibkan untuk mengisi nama seperti itu. Nah, langsung saja ya setelah kita membuat slide awalnya gitu. Kita tidak perlu ya, kalaupun mau misalkan ini bisa ya, bisa digunakan untuk instruction slide. Nah, tapi juga tidak apa-apa. Nah, kita bisa langsung ke question group. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada pilihannya ya. Ada multiple choice, ada multiple response, kemudian atau true or false, short answer, numeric, sequence, kemudian matching, fill in the blanks, select from list, ada dan juga banyak lagi ya. Dan ini merupakan keuntungan dari iSpring Suite ini gitu. Sekarang kita mungkin coba dari hal yang paling mudah terlebih dahulu ya, dari multiple choice. Nah, di sini select the correct answer option gitu. Nah, bisa kita menggunakan perintah tersebut ya. Jadi terus kemudian kita tambahkan di bawahnya itu soal misalkan senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri dari atom titik seperti itu. Nah, misal di bawahnya ini kita membuat pilihan hidrogen dan karbon. Kemudian di bawahnya karbon dan oksigen, misalkan. Karbon dan oksigen. Kemudian di bawahnya lagi kita membuat oksigen dan karbon, misalnya seperti itu ya. Sudah ya, oksigen dan hidrogen. Nah, kemudian kita pilih ya jawaban yang benar, yaitu yang mana ya. Dan jawaban yang benar itu adalah hidrogen dan karbon ya, karena hidrokarbon yang terdiri dari hidrogen dan juga karbon. Nah, kita klik ini ya, jadi misalkan pilihan jawaban yang benar, nah seperti ini gitu. Kemudian di sini juga kita bisa mengatur apakah ketika misalkan jawabannya tersebut benar akan ditampilkan seperti apa gitu. Dan ini bisa diatur-atur juga ya. Nah, kemudian bisa kita juga menambahkan menambahkan pertanyaan lain, misalkan di sini true or false. Misalkan. Bisa kita coba lagi ya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, coba kita mungkin ya coba satu lagi. Apakah misalkan ini ya mungkin destilasi bertingkat merupakan suatu metode pemisahan campuran. Nah, bisa true or false misalkan seperti itu ya. Dan untuk yang selanjutnya bisa kita di sini atur-atur lagi ya lebih banyak karena ada banyak fitur. Dan yang selanjutnya mungkin di sini untuk background-nya sendiri kita bisa menggunakan background polos saja seperti ini atau kita bisa menggunakan background yang kita gunakan dengan cara mengklik ini. Nah, seperti itu. Seperti ini ya. Nah, jika sudah kita klik ini, apply dan close. Seperti itu. Save and return to course.
Nah, kemudian akan muncullah di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, itu kurang lebih untuk eh, pembuatan kuisnya. Nah, selanjutnya di sini kita, karena ini ya yang sudah jadi, di sini kita bisa mempublishnya seperti itu. Mempublishnya. Dan ini untuk waktu mempublish ini akan membutuhkan waktu yang beberapa lama ya. Waktu sama beberapa lama. Publish. Oh, sebentar. Kita coba cari ya. Misalkan di sini ya. Kita buat new folder lagi. Aplikasi seperti itu. Oh, sudah ada ya. Aplikasi Komtek Info. Nah, select folder misalnya. Kita publish, coba di sini, dan ini akan membutuhkan waktu yang beberapa lama dan waktu beberapa saat juga ya. Nah, kemudian setelah kita selesai membuat eh, aplikasinya atau membuat foldernya, nah itu akan tersimpan secara otomatis di folder yang kita pilih sebelumnya ya. Nah, di sini sudah ada ya senyawa hidrokarbon. Nah, untuk yang selanjutnya kita publish ke eh, Web2 APK ya. Nah, seperti ini. Kita buka websitenya terlebih dahulu atau aplikasinya ya. Nah, jadi di sini kita klik untuk convertnya, pilih yang ini. Kemudian ini application title. Kita pencet atau kita pilih ya, nama aplikasinya itu akan apa. Misalkan senyawa hidrokarbon. Karbon. Nah, ini mau disimpan di mana? Misalkan bebas ya, kita misal mau disimpan lagi di download linknya lagi ya. Di aplikasi, misalkan aplikasi Komtek Info ya, di sini. Oke. Kemudian kita di sini tinggal pilih file mana yang akan kita jadikan eh, aplikasi seperti itu. Nah, tadi file ini kan senyawa hidrokarbon. Nah, seperti ini kita tinggal klik OK. Oh, ternyata belum keklik ya. Download. Kemudian ada aplikasi Komtek Info senyawa hidrokarbon. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa mengubah ikonnya ya, mengubah ikon, tapi di sini dimisahkan saja ikonnya itu tetap. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah ini ya, kita harus mencentang klik full screen seperti itu. Nah, langkah selanjutnya ialah generate APK. Oke. Nah, ini sedang memproses ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, selesai ya. Nah, finish katanya selesai. Dan alhamdulillah sudah ada ya di sini tuh dengan format .apk ya. Jadi ini sudah bisa digunakan gitu. Tinggal kita pasang di handphone seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.